Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal. Dan tentunya hari ini tidak kenyana, ini ada tamu istimewa ya. Ini kakak saya, selamat mengikuti untuk perayaan Natal hari ini. Ini sebagai wujud cinta kasih. Sebenarnya hari ini saudara, kita berada dalam satu sukacita yang sangat besar. Namun ketika kita melihat tema nasional, dikatakan bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Maka untuk kesempatan hari ini, untuk gereja kita, jemaat di tempat ini, kita mengambil subtemanya dengan satu tema. Coba boleh tengok di belakang saudara, ada tulisan besar. Baca bersama-sama, 2, 3. Kesederhanaan mendatangkan damai sejahtera. Cek. Baik Bapak Ibu, kesederhanaan mendatangkan damai sejahtera. Mungkin ketika kita berbicara tentang Natal, biasanya satu perayaan Natal, peringatan Natal ini disambut dengan satu kemeriahan yang berlebih. Bahkan mungkin kita sama-sama di tahun-tahun lalu, mungkin sekian bulan sebelumnya, kita sudah merancang sejauh mana kita ini nanti dalam perayaan Natal menyambut kehadiran Yesus bagi dunia ini. Kita mau dengan cara apa ya? Bahkan bagi keluarga-keluarga sudah merancang. Besok kita menyiapkan untuk pakaian, menyiapkan untuk makanan, menyiapkan untuk banyak hal. Tapi kali ini saudara, mungkin kita berbicara tentang bagaimana kita akan merayakan Natal. Ini hanya dalam jangka waktu 2 minggu. Kita masuk di bulan Desember, masih ada yang tanya, Pak kita mau Natalan apa enggak sih? Makanya saya sampaikan, yuk coba kita punya kreativitas. Munculkan apa yang harus kita kerjakan. Nah saudara, di sini kita akan merenungkan lebih dalam tentang kesederhanaan mendatangkan damai sejahtera. PowerPoint-nya sudah siap? Oke. Kita mengambil satu dasar firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Next. Firman Tuhan katakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dari konteks ayat ini Bapak Ibu, kita akan bisa menilai kehadiran Yesus. Dicatat dengan jelas di sini. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Makanya perlu kita belajar di sini saudara tentang sebuah kesederhanaan. Seringkali saudara orang berpikir tentang kesederhanaan itu, oh sederhana itu mudah. Tapi dalam praktek keseharian saudara, ini sangat sulit. Sebagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi di sini, sebuah kesederhanaan. Ini kita perlu meneladani kepada Yesus Kristus. Coba next berikutnya.
Dalam ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, meneladani kesederhanaan Yesus Kristus. Ketika kita mengambil kata meneladani, mengambil pikiran Kristus itu diletakkan dalam hidup kita. Ini sebuah kesederhanaan yang terlaksana dalam hidup ini. Artinya bahwa ketika orang ini mau sederhana, ini tidak akan mempertahankan pada posisinya, tetapi mau menempatkan pikiran Kristus. Karena ini konteksnya adalah kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Artinya menempatkan pikiran Kristus itu untuk kita tempatkan dalam hidup saya dan saudara, supaya Yesus itu lahir di dalam hidup kita. Nah saudara, meneladani kesederhanaan Yesus Kristus ini, yang pertama adalah Yesus Kristus ini memiliki hidup yang tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-6, di situ dicatatkan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya tidak mempertahankan dirinya, melebih-lebihkan dirinya, tetapi justru mempelajari kepada umatnya. Karena waktu itu memang Yesus hadir untuk tampil ini loh, sebagai seorang penyelamat. Ini selalu menyatu dalam kehidupan siapa mereka yang dipimpin. Makanya dia mengambil satu langkah hidup yang tidak berlebihan. Yang kedua, hidup bersahaja. Hidup bersahaja itu berarti hidup yang apa adanya. Jadi saudara, di dalam konteks ini Yesus ini berfokus pada hal-hal yang esensial. Maksudnya esensial ini yang terpenting dari tujuannya, yaitu dia hadir ini sebagai Raja Damai. Dia hadir sebagai Juru Selamat. Sehingga kehadirannya ini selalu membuat orang ini mengalami satu kedamaian. Kedamaian yang seperti apa? Seringkali tidak terpikirkan oleh umat manusia, bahwa posisi kehidupannya ini sebenarnya adalah terputus dengan Allah. Sehingga manusia seringkali mencari jati dirinya dengan caranya sendiri, mencari popularitas, mencari relasi yang besar, mencari harta yang banyak, yang intinya adalah untuk menutupi dari kelemahan yang ada. Tapi sebaliknya Yesus ini sebenarnya Allah. Dia dalam rupa Allah, tapi tidak pernah menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi justru mengambil posisi sebagai hamba. Dan karena yang diselamatkan adalah manusia, dia menjadi manusia. Lebih dalam lagi saudara tentang kesederhanaan. Next,
Kita lihat di sini saudara, bahwa kesederhanaan itu bukanlah kemiskinan atau kekurangan, bukanlah kebodohan dan kekanak-kanakan, dan suatu yang mudah dicapai. Lihat saudara, kesederhanaan itu bukan nilainya itu sama dengan kemiskinan atau kekurangan, kebodohan atau kekanakan, atau suatu yang mudah dicapai. Di hari-hari ini saudara, menanamkan pola hidup sederhana itu tidak gampang. Tapi rata-rata saudara kepingin segala sesuatu ini paling teratas, paling dikenal, paling terkenal. Bener gak sih? Nah, karena hari ini hari Natal saudara, satu gambaran yang jelas ketika kita menengok tentang kelahiran Yesus Kristus. Saya mengambil satu ayat di dalam Lukas saudara, Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dari peristiwa ini saudara, kita bisa belajar. Coba kalau saya boleh tanya, ibu-ibu yang pernah melahirkan, ada yang waktu mendekati kelahiran, saya ingin nyontoh Yesus, saya mau cari kandang untuk menyiapkan kandang untuk nanti saya melahirkan anak saya. Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak? Biar anakku seperti Yesus, tak suruh lahir di kandang. Ada? Tapi rata-rata untuk menjelang kelahiran itu yang dipersiapkan apa? Ayo. Ayo yang pernah melahirkan, apa saja keluarga-keluarga? Ya? Popok, pakaian, bener enggak? Bedak, iya kan? Sampai yang saya heran itu belum tahu laki apa perempuan itu sudah disiapkan semua. Sesuai dengan kriteria yang ada dalam pikirannya. Tapi kita lihat Yesus. Yesus lahir waktu itu dalam sebuah perjalanan karena adanya satu sensus penduduk. Dan ia kembali ke Bethlehem. Karena ia ini lahir melalui keluarga yang taat pada pemerintah. Dia harus mengikuti satu penghitungan itu ketika mereka tiba di Bethlehem, tanah Yudea itu, yang terjadi sudah ndak uman penginapan. Coba nek misalnya Bapak Ibu sudah mau melahirkan, rumah sakit penuh saja, kira-kira gimana komentar kita? Wah ini gimana nih, tidak profesional, tetek bengek saudara, ini sampai tidak ada tempat. Tetapi dari kehadiran Yesus ini, sampai akhirnya dia lahir di tempat yang sederhana, di tempat penitipan hewan, dan akhirnya dia cukup dibungkus dengan lampin.
dan dibaringkan di mana? Di palungan. Kita tidak bisa membayangkan hal itu. Tapi di situ saudara mendatangkan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Memang saudara, untuk kita ini bisa mendapatkan sebuah nilai kesederhanaan hidup, ini kita perlu kekuatan jiwa untuk mempelajarinya. Bukan kekuatan emosi, tetapi jiwa yang harus kita tuntun, harus kita bawa di hadapan Tuhan. Sampai kita ini memahami apa itu kesederhanaan. Next. Kesederhanaan itu sama dengan sebuah keseimbangan. Keseimbangan. Maksudnya saudara, jasmani dan rohani ini seimbang. Secara fisik. Fisik ini yang tampak. Kenyataan ini. Dengan apa yang ada di dalam hati. Ini sama. Wujudnya adalah hidup bijaksana dan bersyukur. Saya catat di sini Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang namanya keseimbangan hidup itu kita bisa menempatkan apa yang menjadi pikiran kita, kerinduan hati, keinginan hati. Ini sampai diejawantahkan dalam suatu tindakan dan langkah yang nyata. Inilah satu kesederhanaan. Makanya saudara, mengenai pola kehidupan sederhana, ini kita tidak perlu memikirkan hal yang lebih tinggi, tetapi pusatkan diri kepada diri kita masing-masing, sehingga kita akan bisa dengan kekuatan jiwa itu kita bisa memahami bahwa apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi satu tindakan kita, ini sesuai dengan hati nurani di mana kita ini sebagai orang yang mengenal sebuah kebenaran yang dari Tuhan. Bagian yang kedua di sini adalah damai sejahtera. Saudara, ketika kita melihat kata damai sejahtera itu berasal dari dua kata. Kata damai. Damai itu adalah keadaan yang aman, nyaman, bahagia, sukacita, sehat. Sedangkan sejahtera ini adalah kondisi kita ini benar-benar mengalami sebuah keseimbangan. Menikmati sebuah keseimbangan di mana kita ini yang kita inginkan itu bisa terlaksana dalam hidup. Oleh karena itu, keadaan sejahtera ini adalah merupakan keadaan yang utuh dan menyeluruh, yang meliputi satu, ketentraman hati, keamanan hidup, kesehatan, keselamatan, bahkan sampai pada sebuah kemakmuran yang terjadi. Dan damai sejahtera, hal ini mencakup aspek fisik maupun spiritual. Artinya begini saudara, kalau dalam praktek kita sehari-hari, damai sejahtera itu mesti ada sebuah kejujuran yang mendatangkan sukacita.
kedamaian. Orang itu damai itu ketika di mana-mana kita ini ada rasa aman dan ada rasa nyaman. Ini diperoleh dari mana? Dari tadi. Salah satunya adalah menerapkan hidup dengan pola kesederhanaan tadi di dalam setiap langkah hidup kita. Tidak perlu ada yang harus disalut, tidak perlu ada yang harus ditutupi. Tetapi justru kita ini harus menunjukkan satu keberadaan yang real, yang nyata. Sehingga akhirnya dimanapun kita berada, kita ini ada ketenangan. Ya memang aku ini adanya seperti ini, ya inilah aku. Mungkin saudara, kalau kita melihat satu teladanan Yesus, karena tadi di bagian pertama dicatat di situ. Supaya hendaklah kamu menaruh pikiran Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Artinya lahirkan Yesus itu di dalam hidup kita. Berbicara tentang palungan, kesederhanaan. Ini seolah-olah saya bisa mulai berpikir begini saudara. Yusuf dan Maria waktu mengalami satu tantangan yang terjadi, ini loh Mas Yusuf, ini aku waktunya melahirkan, cari tempat sana sini, akhirnya ada orang yang berkemurahan hati, tetapi tempat yang ditunjukkan, tapi maaf, yang ada adalah tempat yang sederhana. Ini menjadikan satu gambaran buat dalam setiap kehidupan kita. Tetapi di situ saudara, palungan di mana di situ Yesus itu dibaringkan. Sampai hari ini disebut Yesus dibaringkan di palungan. Makanya seperti pujian Natal itu dikatakan seperti palungan. Katakan haleluya saudara. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Kita lihat, palungan itu bukan tempat istimewa. Bahkan mungkin kalau ibu-ibu di sini yang siap melahirkan ditawarin itu ada palungan, kira-kira mau apa menolak? Protes sama suaminya enggak kalau diantar ke palungan? Bahkan protes. Tetapi kita bisa melihat sebuah contoh yang nyata di situ. Di mana Yesus itu ditempatkan, dibaringkan, dilahirkan. Di situ. Sesederhana apapun keadaannya, tetapi diangkat menjadi sebuah tempat yang mulia. Bahkan ketika minggu kemarin kita renungkan tentang orang-orang Majus yang datang, di tempat itu pun mereka datang menyembah dan memuliakan Raja Damai. Saudara, mungkin kita bisa melihat tentang damai sejahtera. Bukan soal penampilan kita, bukan soal sosok kita yang jadi salut, ditutup-tutupi, ditata rapi. Tetapi sesungguhnya seperti satu pujian tadi, seharusnya yang ditaruh di dalam hidup saya dan saudara untuk menyambut kehadiran Yesus di dalam setiap pribadi saya dan saudara. Sehingga akhirnya kita pun melalui kehadiran Yesus
seperti palungan itu disebut. Dan ia dibaringkan di atas palungan. Ketika Yesus lahir dalam hidup saya dan saudara, maka saya dan saudara pun akan disebut Yesus telah lahir dalam hidup saya dan saudara. Kedamaian itu akan terjadi. Jadi saudara, benar bahwa keadaan yang utuh dan menyeluruh yang meliputi ketentraman hati, keamanan hidup, kesehatan, kemakmuran, hal ini yang mencakup fisik dan spiritual secara jasmani rohani, ini akan mengalami suatu pertumbuhan secara kebersamaan. Artinya saudara, kita sebagai orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini imbang, sesuai dalam kehidupan kita. Yesus itu tampak, Yesus itu kelihatan, menuntun setiap langkah hidup saya dan saudara, sehingga namanya dipermuliakan melalui kehidupan saya dan saudara. Ketika Yesus dimuliakan, seperti palungan itu pun nama kita disebut, turut dimuliakan. Saudara, lalu bagaimana sumber damai sejahtera itu? Slide berikutnya. Sumber damai sejahtera adalah hubungan benar dengan Tuhan. Bagi saya dan saudara, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus. Di sini saudara, ketika kita memiliki satu hubungan yang benar, hubungan yang benar ini adalah hubungan yang tanpa pamrih. Hubungan yang benar ini adalah hubungan yang memiliki suatu dorongan untuk kita ini bisa membangun diri. Sehingga karena hubungan ini tentunya ada dua bagian saudara. Masing-masing kita ini mendapat sebuah nilai positif. Antara hidup saya dan saudara, memuliakan nama Tuhan, Yesus dimuliakan. Dan karena kita memuliakan nama Yesus, hidup saya dan saudara diubahkan untuk kita mengambil pikiran Kristus itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Mungkin saudara ketika berbicara dengan hubungan yang mendatangkan damai sejahtera, biasanya saudara, orang ini akan saling memahami, saling mengerti, saling menghargai, dan akhirnya diwujudkan dalam satu tindakan yang tepat. Sehingga kita ini bisa menempatkan diri kita, siapapun kita ada dimanapun, kita ini bisa bergaul dengan orang banyak. Di situ supaya saya dan saudara bisa bersaksi bahwa karya besar Tuhan ini menjadikan hidup saya dan saudara ini bisa menjadi berkat bagi yang lain. Bisa menjadi sumber damai sejahtera bagi yang lain. Yang kedua di sini sumbernya adalah Roh Kudus yang tinggal di hati orang percaya. Mungkin dalam Galati 5 ayat 22 salah satu buah Roh Kudus di situ adalah damai sejahtera. Artinya damai sejahtera ini sumbernya adalah dari Roh Kudus. Sehingga dalam kehidupan kita percaya seperti janji Tuhan yang diberikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Artinya punya kuasa ini punya kekuatan ilahi yang bisa membangun kehidupan saya dan saudara. Sampai Tuhan itu membuat kita menjadikan kehidupan kita ini untuk bisa bersaksi. Gambarannya saudara. Mungkin di sini kita melihat apa ini yang merah-merah ini saudara? Lilin. Lilin ini saudara salah satu sarana untuk bisa
memberikan sebuah pelita di tengah kegelapan. Tapi saudara, kita bisa melihat lilin itu ketika dijaga untuk tetap menyala, biasanya sampai gimana saudara? Ditutupin supaya jangan sampai angin itu mengganggu. Benar enggak? Ketika penyalaan lilin biasanya kipas angin harus dimatikan lebih dulu dan seterusnya. Tapi ingat saudara, sekecil apapun nilai sebuah pelita itu akan bisa memberikan terang dan damai. Sehingga setiap persoalan yang muncul, setiap tantangan hidup yang terjadi, ketika ada satu terang itu, akhirnya akan bisa membuat sebuah karya besar itu dinyatakan oleh Allah. Lalu saudara, kita bisa melihat bahwa kesederhanaan mendatangkan damai sejahtera. Next. Bisa disimpulkan di sini saudara. Dalam kesederhanaan kita dapat menemukan sebuah kesempurnaan dalam segala hal. Siapa sih kesempurnaan dalam segala hal itu? Kristus. Yesus yang menyelesaikan persoalan. Terutama persoalan sebuah kehidupan yang setiap orang tidak mampu untuk melakukan. Kita dapat dalam Yesus. Sehingga ia katakan di dalam Yohanes 3:16, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian kata Yesus. Jadi saudara, ketika kita melihat satu kenyataan itu, kesederhanaan mendatangkan damai sejahtera. Artinya dalam kesederhanaan kita dapat menemukan. Kenapa orang tidak bisa menemukan sebuah kesempurnaan itu? Karena orang mulai menggelitik dengan pikirannya sendiri, dengan hatinya sendiri, dengan caranya sendiri. Makanya untuk bisa mendapatkan sebuah keselamatan itu, satu hal, kita harus menaruh pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Dia setia. Dia tidak mempertahankan dirinya. Tidak pernah menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah. Tetapi justru merendah. Dia memilih sebagai hamba. Artinya seorang hamba itu melayani. Siapa yang dia layani? Bapa yang di surga. Bapa, apa maumu atas kehidupanku? Bahkan kematian yang harus dialami pun dia tidak mengelak dan tidak menolak, tetapi dijalani demi keselamatan bagi umatnya. Ini boleh terjadi. Dan saudara, berbahagialah dengan keyakinan bahwa kesederhanaan yang tulus. Perhatikan di sini saudara, selalu lebih mulia dibandingkan dengan kekayaan, jabatan, ketenaran yang tidak nyata. Kalau yang lebih simpel lagi dikatakan, dibanding dengan kekayaan, jabatan, ketenaran yang palsu. Banyak orang yang terjadi memoles, menutupi. Yuk kita belajar di sini. Melalui Natal 2025 ini, mari kita bersama-sama belajar seperti palungan itu. Dengan kesederhanaannya, mau menerima Yesus. Menjadi tempat untuk berbaring. Mungkin kita lihat palungan itu kotor.
Perkalungan itu bukan untuk bayi sebenarnya. Apalagi bayi, raja damai. Tidak layak sebenarnya. Tetapi ingat, Allah untuk hadir bagi umatnya itu tidak memandang engkau yang layak untuk menerima, engkau yang bagus untuk aku. Bukan. Tetapi kesederhanaan. Ingat tadi, tidak berlebihan, bersahaja, dan apa adanya. Ini akan bisa menutup setiap kegundahan hati. Dan akhirnya mengubahkan satu damai sejahtera itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga seperti tema hari ini saudara, kesederhanaan ini boleh mendatangkan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu melalui Natal hari ini, next, kita akan bisa memahami bahwa dalam setiap kehidupan kita bukan soal riuhnya, ramainya, penampilannya, bukan. Tetapi justru dengan pemikiran sederhana kita, aku perlu Yesus dalam hidup ini untuk mendapatkan sebuah kedamaian dan keselamatan. Jadi saudara, damai sejahtera tidak ditemukan dalam kelimpahan harta. Perhatikan, damai sejahtera tidak ditemukan dalam kelimpahan harta, melainkan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati yang menyerupai Kristus. Saya percaya ketika hal ini ditempatkan dalam hidup saya dan saudara, menjadi pola kehidupan kita, memilih kehidupan sederhana untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan ada memelihara kehidupan saya dan saudara. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan ukui Yesusku. Pujian yang pertama tadi. Yesusku. Terima kasih. Kita renungkan satu pujian ini saudara, kita angkat dengan segenap hati sambil kita rasakan. Tuhan, sebuah kesederhanaan ini adalah pengakuan terhadap Engkau. Yesus. Setiap
pelan-pelan terus. Musik pelan-pelan terus dialunkan sambil kita merenungkan Bapak Ibu. Pujian ini katakan sebuah pengakuan. Yesusku, Yesusku, penyelamatku. Kita mengakui tidak ada yang seperti Dia. Coba rasakan dalam hidupmu, sehingga membuat kita ada damai sejahtera, sehingga setiap hari kita tak pernah berhenti memuji namanya. Pengakuan kita, Dia ini adalah penghibur, Dia pelindung, Dia itu menara kekuatan. Kita dihimbau semua yang bernapas dalam memuji Tuhan dan tidak berhenti untuk menyembah Dia. Wujud damai sejahtera kita akan nyanyi bersorak bergelora. Rasakan kasih Tuhan hari ini. Gunung saja tunduk, laut bergelora mendengar suaranya. Sekarang di mana posisimu saat ini? Kita harus bersuka karena perbuatannya yang besar. Dia hadir buat kita. Dia hadir memberikan damai sejahtera. Dia hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada janji yang seperti ada pada Dia. Barang siapa yang percaya kepadaku akan diselamatkan. Yesus, pujian kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kerjakan sebuah kesederhanaan untuk kita bersuka cita. Sambut Dia, puji Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hari ini ku bersuka. Ku bersuka atas perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Ketika kita
kita menikmati karya Tuhan. Sukacita itu sederhana. Ketika kita menyambut kehadiran Yesus, menempatkan Dia untuk kita sembah, untuk kita puji, dan ada sukacita yang terjadi dalam hidup kita, itulah damai sejahtera yang sejati. Sehingga mengingatkan kita, bagaimana aku harus hidup sebagai anak Tuhan. Bagaimana saya harus tampil di tengah-tengah kegelapan dunia. Dengan satu pengakuan, Yesusku, penyelamatku, tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau. Dia hadir khusus buat kita. Dia hadir khusus buat umatnya. Tapi satu langkah sederhana, kita minta, Tuhan, seperti palungan, layakkanlah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagian kita semua untuk kita bisa dilayakkan oleh Tuhan. Berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Yesus, air di hatiku hanya bersamamu. Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi kita minta ke Tuhan, jadilah sederhana. Mungkin kita ini seperti palungan itu, kita belum layak, kita tidak pantas kita rasakan. Tapi mintalah, Tuhan, layakkanlah hidupku. Dan dalam hidupku, langkahku, Tuhan, jadikan seperti emas kemenyanganmu, sehingga hidupku berkenan. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu. Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Yesus. Bersyukur Bapa, melalui Natal hari ini, di mana Kau bawa kami untuk paham arti sebuah kehidupan kami, di mana Tuhan Kau kehendaki sebuah kesederhanaan yang boleh mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu hari ini Bapa, dengan lahir-Mu di hidup kami, setiap pribadi yang ada saat ini Tuhan, bolehlah
damai sejahtera Natal melimpah atas hidup kami. Sukacita surgawi tercurah dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kasih anugerah dan berkat-Mu mengalir. Sehingga hari ini Bapa, di air firman Tuhan yang sudah Engkau tabur, biarlah Tuhan firman-Mu boleh tumbuh dalam hidup kami, menolong, menuntun setiap langkah kehidupan kami, sampai seluruh rancangan Tuhan melalui Natal hari ini terlaksana dalam hidup kami. Damai sejahtera sejati turun atas setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami terima kebenaran-Mu dan sukacita dan damai sejahtera-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita melanjutkan.